السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 1451. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي, barang siapa ketika pagi dan ketika sore mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi mi'ata marratin, 100 kali, 100 kali subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, 100 kali. Ini bilangan dari Nabi SAW, tidak main-main ya, karena tidak boleh ada bilangan 10, 50, 100, 1000, 4000, kecuali harus dari Nabi SAW. Ingat 3 itu ya, bilangan, waktu, dan tempat. Jangan sampai lupa 3 hal itu. Kalau kita sampai lupa, maka pahala akan berubah menjadi dosa, kebaikan akan berubah menjadi keburukan, yaitu bid'ah. Ini 100 ini bilangan dari Nabi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, 100 kali. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati, maka kelak pada hari kiamat tidak ada satu orang pun yang biafdal, lebih mulia, lebih baik, lebih utama dari dia. Luar biasa ya. Cuman subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, 100 kali. Nanti pada hari kiamat tidak ada orang yang lebih mulia dari dia dalam hal ini ya, mimma jaa bihi, kecuali orang yang datang membawa amalan seperti itu. Illa ahadun qala mithla ma qala au zada, atau lebih, atau lebih, ucapan atau lebih membatalkan 100 tadi. Seandainya tidak ada kata au zada atau lebih, maka tidak boleh 101, tidak boleh 102, tidak boleh 103, 104, 105, 110 dan seterusnya. Berhubung ada kalimat auzada atau lebih, berarti boleh, lebih baik itu. Kalau tidak ada kalimat auzada, sekali lagi, maka 100 ya 100, 7 ya 7, 3 ya 3, 33 ya 33, 34 malah dosa, malah menjadi tidak baik ya. Jadi kalimat auzada ini jangan dilarikan kemana-mana. Kalimat auzada tidak berfawaid bahwa zikir-zikir yang dibatasi oleh Nabi 33, 7, 100 kita boleh lebih. Dalilnya auzada, nggak bisa. Ini khusus ini, khusus ini. Sebab kalau ini dibawa kemana-mana, berarti boleh dong subhanallah, 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 subhanallah 40 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis sholat 50 kali. Lebih baik dari 33 kan?
Tentu itu keliru, sesat, subhat, bid'ah. Maka sekali lagi, kalimat auzada khusus kalimat tin, khusus zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Silahkan sebanyak-banyaknya, minimal usahakan minimal 100. 101 lebih baik, 102 lebih baik, 110 lebih baik, dan seterusnya. Ya. Kenapa tadi ada kalimat auzada atau lebih? Ya. Ini menunjukkan kepada kita beberapa kaidah kemarin bahwa besar kecilnya pahala, besar kecilnya keutamaan tidak minta izin dengan akal kita. Kalau minta izin dengan akal kita, barangkali nggak masuk akal. Cuman subhanallah wa bihamdih doang, 100 kali, paling berapa menit? Ya. Tentu kalah dengan menyantuni fakir miskin misalnya, atau menolong orang yang kesusahan misalnya, atau ini atau itu. Ya. Sekali lagi kita tunduk dengan dalil. Allah Maha tahu. Yang paling tahu tentang kebenaran dan keburukan adalah Allah. Allah beritahukan lewat Nabi SAW. Maka apa yang beliau ucapkan, itulah yang benar. Ya, rawahu Muslim fi kull hadis. Fadlul dzikri 'inda sabahi wal masa. Keutamaan zikir saat pagi dan petang. Pagi kita isi dengan zikir mengawali siang, dan petang kita isi dengan zikir mengakhiri siang itu. Ya. Biasanya kita cari dunia dari pagi sampai sore. Sebelum kita mencari dunia, kita isi dengan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Pulang dari kerja, atau mungkin masih di sela-sela kerja kalau di kita sekarang ya, habis asar, kita isi dengan zikir. Saya kira tidak berat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Yang kedua, hadza dzikru mutlaqun wa adadu mi'atin laisa qayyidan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam au zada. Ya. Jadi zikir di atas itu secara mutlak, ya. Bilangan 100 tidak muqayyad, harus 100. Beda dengan 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kan 33 tuh. Itu muqayyad. Bolehkah 34? Ya tidak boleh. Beda dengan ini. Mana dalil? Tadi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam au zada. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, au zada, atau lebih dari itu. Ya. Sekali lagi, seandainya tidak ada kalimat auzada, tentu tidak boleh 101, tidak boleh 102, dan seterusnya. Jadi inilah ciri khas manhaj salaf, sangat tunduk terhadap dalil, tunduk terhadap dalil. Inilah ciri khas manhaj salaf. Beda dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, nggak mau tunduk terhadap dalil. Hawa nafsu, akal, nurani, logika mengalahkan dalil. Manhaj salaf tidak. Walaupun nggak masuk akal, biarin saja, kita taat kepada dalil. Nah, tidak mungkin Allah salah, tidak mungkin Rasulullah keliru. Sedangkan Imam Syafi'i bisa salah, bisa keliru. Imam Malik, Imam Bukhari, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri bisa salah, bisa keliru. Hanya Nabi SAW
yang tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Kalau toh salah, langsung diluruskan oleh Allah karena beliau maksum. Yang ketiga, yustahabbul iktsaru min dzikrillah. Disukai, disunahkan memperbanyak zikrullah. Banyak yang dimaksud yang tidak dibatasi oleh Nabi SAW, dan kita juga tidak boleh membatasi. Maka belasan silahkan, puluhan silahkan, ratusan silahkan, ribuan silahkan, asal jangan membatasi. Saya mau baca ini 1567 misalnya, sesuai dengan hari kelahiran saya misalnya, ngarang-ngarang seperti itu tidak boleh. Tidak boleh, jangan main-main dengan angka. Kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kecuali tadi, tidak membatasi apa belasan, apa puluhan, apa ratusan, apa ribuan. Li'annahu mahbubun ilallah. Zikir itu disukai oleh Allah. Karena zikir itu pasti memuji Allah. Apa perasaan Allah, sifat Allah ketika dipuji? Apa? Senang. Allah sendiri yang mengatakan, tidak ada yang lebih menyukai pujian melebihi aku. Allah senang sekali dipuji, sangat senang dipuji. Maka Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan para nabi, para rasul agar memuji-muji Allah. Setiap saat, setiap detik para malaikat memuji-muji Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir. Maka antum bisa lihat ayat terbesar isinya apa. Antum bisa lihat surat terbesar isinya apa. Apa surat terbesar? Al-Fatihah. Apa ayat terbesar? Ayat kursi. Coba isinya apa? Hukum-hukum? Enggak. Ini halal, ini haram? Enggak ada di Al-Fatihah, enggak ada di ayat kursi. Ini halal, ini haram, ya. Tidak seperti di ayat lain, kutiba alaikumusiyam misalnya, kutiba alaikumul qital misalnya. Beginilah, begitulah, enggak. Penuh dengan pujian demi pujian. Al-Fatihah dari awal sampai akhir penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Begitu pula ayat kursi dari awal sampai akhir penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sangat suka dipuji. Maka pujilah Allah. Jika ada sesuatu yang mengandung bukan celaan, sesuatu yang memang dari Allah dan itu buruk dan itu benar, jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Yang bikin Nabi Ibrahim sembuh siapa? Allah. Disebut oleh beliau. Yang bikin Nabi Ibrahim sakit siapa? Allah. Ini enggak disebut. Karena tidak mengandung pujian. Kalau wa idza maridtu fa huwa yasfini, jika aku sakit Allah lah yang menyembuhkan aku. Ini kan Allah dipuji-puji sebagai zat yang maha penyembuh. Adapun kenyataan bahwa Allah kadang membuat Nabi Ibrahim sakit, dan jelas sih yang bikin Nabi Ibrahim sakit bukan iblis, bukan setan. Nggak bisa, iblis, setan nggak bisa membuat Nabi Ibrahim sakit. Kalau tanpa izin Allah, berarti kan Allah yang bikin Nabi Ibrahim sakit. Tapi karena ini tidak mengandung pujian, tidak diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfini. Jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku.
Nabi Ibrahim tidak mengatakan, jika Allah membikin aku sakit, maka setelah itu Allah membikin aku sembuh. Padahal kenyataannya kan seperti itu. Kenapa? Karena ucapkanlah pujian-pujian kepada Allah. Jangan mengucapkan sesuatu yang tidak mengandung pujian, walaupun benar. Sekali lagi, Allahumma Rabba Jibril, Allahumma Rabba Mikail, Ya Rabbal Ka'bah. Ya Allah, Tuhannya Jibril. Ya Allah, Tuhannya Mikail. Ya Allah, pemilik Ka'bah. Mengandung pujian apa tidak? Mengandung. Ya Allah, Tuhannya Iblis. Benar apa salah? Allah itu Tuhannya Iblis, benar apa salah? Benar. Semua makhluk Tuhannya adalah Allah. Tapi Iblis ini buruk, maka tidak disebut. Ya. Satu lagi, zikrullahi zikhrun lil 'abdi yaumal qiyamati yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Zikrullah itu merupakan simpanan tabungan seorang hamba untuk dinikmati nanti pada hari kiamat. Dunia kita belum bisa menikmati. Sudah berapa ribu kali kita berzikir, sudah berapa juta kali kita berzikir, kita belum bisa menikmati. Karena dinikmatinya nanti pada hari kiamat. Hari yang tidak ada manfaat dari harta, anak. Ini contoh saja ya. Harta, anak, pangkat, jabatan, kedudukan, bisnis, apa pengaruh, segala yang sifatnya kebaikan dunia, tidak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari apa? Ini banyak tidak dijelaskan. Ini kan ayat kan? Selamat dari syirik. Selamat dari syirik. Kalau hatinya tidak selamat dari syirik, berbuat syirik, musyrik, ya itulah, nggak ada manfaatnya hartanya, anaknya, ya, amalnya, bahkan sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, nggak ada manfaatnya, sodakohnya, jihadnya, nggak ada manfaatnya. Kalau berbuat syirik. Kalau selamat dari syirik, bertauhid dia, maka ada manfaatnya, ya, bermanfaat. Dulu dia berikan sekian untuk fakir miskin, sekian untuk masjid, sekian untuk pesantren, dia mendapatkan manfaat itu dari harta itu. Begitu pula anaknya berbuat ketaatan, anaknya berbuat baik, anaknya sholat, puasa, zakat, haji, jihad. Kita sebagai orang tua mendapatkan manfaatnya dengan syarat atallaha biqalbin salim. Saat datang kepada Allah itu membawa hati yang selamat dari syirik. Ya. Hati-hati tentang hal-hal seperti ini, termasuk fitnah. Fitnah sama, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Apa yang dimaksud fitnah itu? Apa yang dimaksud fitnah di sini? Syirik. Bukan memfitnah orang tidak berzina, kita bilang berzina, itu memfitnah. Berarti kalau kita bilang begitu, lebih besar dosanya daripada kita bunuh dia. Aneh banget ini, kacau sekali itu. Membunuh itu perbuatan dosa yang luar biasa, besar dosanya, jauh lebih besar daripada berzina, minum khamr, berjudi, termasuk memfitnah itu. Fitnah dalam kaidah bahasa Indonesia. Ya. Banyak saudara-saudara kita nggak paham
dikiranya fitnah menurut kaidah bahasa Indonesia. Tidak, fitnah menurut kaidah syar'i yaitu syirik. Berbuat syirik lebih besar dosanya daripada membunuh. Ya, kita lanjutkan 1452. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma lakitu min aqrabin ladagatni al-bariha. Ma di sini bukan istifham dan juga bukan ma li syai'. Ma di sini adalah sesuatu yang besar, syai'un 'azimun lakituhu. Ada sesuatu yang dahsyat telah aku temui tadi malam, telah aku dapati tadi malam. Ada sesuatu yang menyakitkan menimpa aku tadi malam. Apa? Min aqrabin ladaqatni, disengat kalajengking. Kan sakit itu, berbisa ya. Ladaqatni aqrab, aku disengat kalajengking. Qala, Nabi bersabda, amma law kulta hina amsayta, coba seandainya waktu sore engkau mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurrak. Kalau sorenya engkau mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Allah ciptakan, lam tadurrak, maka bisa kalajengking itu tidak akan memudaratkan engkau. Mungkin tidak bengkak, mungkin tidak menyebabkan sakit yang berkepanjangan, mungkin bahkan tidak sakit sama sekali ya, walaupun disengat ya. Ini luar biasa, Nabi membuka rahasia kalimat ini, dan kalimat ini hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Orang-orang kafir tidak punya kalimat seperti ini, tidak punya perlindungan dari keburukan-keburukan yang Allah ciptakan. Ini kan bisa, itu kan buruk. Maka kalimatnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Allah ciptakan. Dan ada beberapa riwayat yang semakna. Artinya, kalau mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, insya Allah akan selamat dari bahaya-bahaya seperti ini ya. Padahal tidak gaib ya, kalajengking kan tidak gaib. Bagaimana yang gaib? Lebih butuh lagi dengan sabda Nabi. Ini kan enggak gaib ya. Kalau enggak gaib kan mestinya kan bisa kita antisipasi dengan minum madu misalnya, minum susu misalnya, atau antibiotik misalnya ya. Ini masih diberikan oleh Nabi, padahal ini tidak gaib. Bisa binatang kan tidak gaib, apalagi yang gaib, jin. Bisakah tanpa sabda Nabi? Nggak bisa, nggak bisa. Mereka ngarang-ngarang saja. Mana pakai apa nih biar selamat dari, oh daun kelor ya. Oh daun ini gitu, oh cabai ditusuk-tusuk, oh jangan mandi 2 hari 3 hari, ada seperti ya. Hajatan misalnya biar enggak hujan ya, disuruh oleh dukunnya itu jangan mandi pengantinnya sehari semalam misalnya
Ya. Ada macam-macam, terserah setannya, terserah jinnya itu. Ya. Tentu dusta, bohong. Ya, jin tidak bisa menghentikan hujan. Ya, tidak ada yang bisa menghentikan hujan kecuali Allah Rabbul Alamin. Lihat saudara-saudara kita, sebagian kaum muslimin, mungkin sebagian besar kaum muslimin hari ini menghadapi hal-hal yang gaib tanpa sabda Nabi, tanpa qala Allah wa qala Rasul. Akhirnya keblinger dengan cara-cara ngarang seperti itu. Kita diberitahu ada jin yang mengganggu di rumah kita, bacalah surat Al-Baqarah. Sudah dikasih tahu oleh Allah, oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengen tidurnya nyenyak, tidak diganggu setan, mimpi buruk, sebelum tidur bacalah ayat kursi. Sudah diberitahu. Ya. Maka tidak usah ngarang. Ya. Yang Allah dan Rasulnya tidak memberitahu, jangan ngarang. Ya. Ada kalanya dia tidak faham. Sebetulnya dia nggak mau ngarang, tapi dia nggak faham. Apa misalnya azan. Ya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, apabila terdengar azan, maka apa yang terjadi? Setan-setan itu akan berlarian, menjauh sambil mengeluarkan durat agar tidak terdengar kalimat tauhid itu, azan itu. Sesak sekali, sakit sekali rupanya jin-jin itu, setan mendengar suara azan. Azan selesai, mereka balik lagi. Qomat, lari lagi. Qomat selesai, balik lagi, lalu menggoda orang-orang yang sedang sholat. Maka tidak jarang orang sholat tidak tahu sudah 3 rakaat apa baru 2 rakaat, sudah 4 rakaat apa baru 3 rakaat. Itu digoda oleh setan, oleh jin. Nah, dari sabda Nabi ini ada yang salah faham. Makanya kalau ngusir setan pakai azan, kan setan pada lari itu. Ini salah faham. Mungkin dia bermaksud baik ya, tapi dia tidak faham bahwa setan itu lari dari azan. Azan apa? Azan i'lan fi dukhulil waqt. Pengumuman bahwa waktu sholat sudah masuk. Azan duhur, azan asar, azan maghrib, azan isya, azan subuh. Ada azan lain lagi? Ya nggak ada. Nggak ada. Ya, maka jangan ngarang. Kalau ada setan, azan aja. Kata Nabi kan pada lari kalau azan. Ini salah faham. Yang dimaksud azan yang membuat para setan, para jin itu lari adalah azan tibanya waktu sholat, bukan azan jam 10 pagi, ya, azan jam 12 malam, ya. Azan 5 waktu tadi. Ya, rawahu Muslim. Sama ini fiqhul hadis, ada 3 di sini. Iltija'ul abdi yakunu daiman ila Allah min kulli syarrin wa kaidin wa hasadin wa bagyin. Beliau memberikan 4 contoh di mana kita harus berlindung diri kepada Allah. Keburukan, tipu daya, hasad, ya. Hasad yang dimaksud termasuk di dalamnya aib. Ya, aib itu memang ada. Kita mohon perlindungan kepada Allah, kita pasrah kepada Allah. Kalau ada sesuatu yang bukan gaib yang kita usahakan, ya usahakan. Agar selamat ya jangan ngebut, agar selamat ya remnya harus pakem, dan seterusnya. Ini juga harus kita perhatikan. Kalau kita tidak bisa usaha, ya kita dengan bimbingan Nabi SAW. Bagaimana supaya tidak diganggu jin? Gimana? Nggak bisa. Gimana caranya?
orang mereka ngelihat kita, kita nggak ngelihat mereka, gimana bisa menang, gimana bisa selamat? Maka satu-satunya cara adalah mengikuti si pencipta jin itu, yang melihat jin itu. Siapa? Allah. Allah memberitahukan kepada kita lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, termasuk air. Ya. Jangan memancing-mancing terkena air. Oleh karena itu Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, anak-anak Nabi Yakub, abang-abangnya Nabi Yusuf, luar biasa. Tampannya. Nabi Yakub berpesan kepada mereka untuk masuk ke Mesir min abwabim mutafarriqah, dari pintu yang berbeda-beda. Jangan masuk dari satu pintu bareng-bareng. Beliau khawatir terkena air. Bayangkan anak-anak muda tampan-tampan luar biasa 11 berjalan berbarengan, ini tentu menimbulkan perhatian dan bisa terkena air. Nah, itu tafsiran dari pesan Nabi Yakub, udkhuluha min abwabim mutafarriqah, masuklah kalian ke Mesir dari gerbang yang berbeda, jangan bersamaan. Berarti ain itu ada. Sekaligus Nabi memberikan obat, ya. Apabila diketahui seseorang terkena ain, maka dari ain siapa itu dia berwudu, diminum bekas air wudunya, ya. Ini salah satu cara selain ruqyah. Kemudian jawazul isti'adati bi kalimatillahi tammati, bolehnya berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Ini dalilun ala anna kalamallahi sifatun, menunjukkan bahwa kalam Allah, ucapan Allah, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, itu sifat. Sifat siapa? Sifat Allah. Laisa bimakhluqin, bukan makhluk. Kalau kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Al-Quran itu makhluk, berarti Nabi mengajarkan doa, syirik. Berlindung pada makhluk kan syirik. Aku berlindung kepada penunggu bukit ini, yang dimaksud bukan Allah, syirik. Aku berlindung kepada penguasa pantai selatan ini, itu syirik, ya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah. Kalau ayat-ayat Allah itu makhluk, berarti syirik. Taulah dari sini bahwa ayat-ayat Allah, firman-firman Allah bukan makhluk, tapi merupakan sifat Allah. Maka boleh kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Di zaman Rasul dan para sahabat tidak ada pembahasan, karena semua meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah, menyatu dengan Allah, bukan makhluk. Di zaman Imam Ahmad, ke bawahnya, ya, sampai Imam Bukhari dan seterusnya, sampai hari ini pembahasan bahwa Al-Quran bukan makhluk ramai. Kenapa? Karena sudah muncul anggapan sesat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka harus mereka teriak, kita teriak. Mereka menyebarkan kesesatan, kita sebarkan kebenaran. Ya, jangan diam. Begitulah dakwah, ya. Mana ada bid'ah,
kita lawan dengan sunnah, menyatakan bahwa itu bid'ah. Satu lagi, hadza dzikru hisnun lil 'abdi min syarril makhluqat wa sairil mu'diyat. Zikir ini merupakan benteng. Zikir tadi merupakan benteng bagi seorang hamba dari keburukan para makhluk, keburukan makhluk-makhluk yang menyakiti. Bentengnya itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mungkin antum harus bermalam di penginapan yang mungkin sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun kosong. Tidak mustahil jin-jin ada di situ. Karena di muka bumi ini kita tidak sendirian, manusia tidak sendirian. Ada satu lagi, yaitu jin. Jin dengan kita beda alam apa satu alam? Satu alam, sama-sama di muka bumi, sama-sama di dunia ini, sama-sama di masjid ini, sama-sama di rumah ini, sama-sama di lapangan ini. Nggak ada bedanya. Keliru kalau mengatakan beda alam. Cuman bedanya mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka, itu saja. Ya. Maka untuk selamat dari mereka jelas butuh pertolongan Allah. Karena mereka melihat kita sementara kita tidak melihat mereka. Wa minhu al-hawa wasyahawat, termasuk hawa, syahwat. Ini pun sesuatu yang kita harus berlindung. Na'udzu billahi minal mudillat wal muhlikat. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang membinasakan. Dari siapa kita berlindung? Siapa lagi kalau bukan kepada Allah, ya. Dan sekali lagi boleh juga berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Tidak ada soal jawab malam ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.